Ada seorang bapak-bapak setengah baya yang sebelum keluar apartemen selalu ngintip dulu lewat lubang pintu. Dia tinggal di London versi masa depan nih, dimana perumahan sosial udah nggak ada lagi. Jadi kalau nggak punya duit buat beli tempat tinggal yang proper, ya terpaksa hidup di kawasan kumuh. Nah, Izzy ini salah satu yang tinggal di tempat kayak gitu. Nama daerahnya aja Dapur. Gimana nggak tragis? Hari ini dimulai kayak biasa, radio lokal nyala, dan suara si penyiar, Lord, ngumumin kalau air di sayap barat mati lagi. Kalau ada yang mau nyuci, disuruh buru-buru ke sayap timur, tapi cuma kalau bener-bener butuh. Izzy santai banget. Dia turun ke lantai bawah yang masih sepi buat ngebooking kamar mandi umum. Nggak peduli sama antrean panjang yang mulai numpuk di koridor, meskipun tetangga udah ngamuk-ngamuk. Di luar, ada geng anak muda bersepeda pemberontak yang nggak takut aturan, lagi seru ngejar van kelontong. Sementara itu, Izzy keluar dari kamar mandi dengan tenangnya, diiringi teriakan tetangga yang marah-marah, terus balik ke apartemennya kayak nggak ada apa-apa. Izzy bolak-balik baca pesan di HP-nya. Yang paling baru, ada notif dari pengembang. Katanya apartemen satu kamarnya di kompleks perumahan elit udah hampir jadi. Tapi ada syarat. Dia harus bayar sebelum tanggal 21 bulan ini. Kalau nggak, bakal dijual ke orang lain. Sementara itu, di luar, geng anak muda lagi sibuk bagi-bagi makanan hasil borongan dari van. Mereka bilang, ambil cuma kalau benar-benar butuh. Pesannya jelas banget. Saling peduli itu penting, apalagi di tengah masyarakat yang udah ditinggal pemerintah begini. Izzy ngeluarin motor tua kesayangannya dan berangkat kerja ke Life After Life, layanan pemakaman futuristik yang cukup nyeleneh. Di sana, keluarga yang nggak sanggup bayar penguburan tradisional bisa ubah orang tercinta jadi pohon. Awalnya, pohon muda itu bisa dikunjungi, tapi pas udah waktunya ditanam, nggak ada yang tahu di mana si pohon itu akhirnya berakar. Kali ini, Izzy harus ngeyakinin seorang bapak tua, tetangganya di daerah Dapur, yang ngamuk banget dengan ide dijadiin pohon. Izzy, dengan gaya lobi khasnya, bilang, "Pak, keluarga bapak pasti maunya yang mewah-mewah, peti mahal, pemakaman megah. Tapi kalau nggak mampu, siapa yang nanggung? Jangan sampai mereka jadi utang gede loh." Bapak tua itu akhirnya luluh. Sambil berat hati, dia setuju dan malah mulai milih-milih pot yang sekiranya cocok buat rumah barunya. Izzy lagi ngobrol santai sama rekannya Jace, yang selalu kagum sama kemampuan Izzy buat bikin orang nurut apapun yang dia bilang. Tapi Izzy cuma ketawa kecil, terus bilang kalau semua itu demi nabung buat apartemen barunya. Pas Jace penasaran sama kompleks yang dia sebut, Izzy malah bilang tempat itu nggak lebih dari tempat pembuangan sampah. Jace cuma bengong, bingung sama pilihan Izzy. Tapi Izzy tetap yakin Dapur, nama daerahnya, bakal dibersihin suatu saat nanti. Saat lagi jalan-jalan ngecek tugas, tiba-tiba Izzy lihat foto dan dengar nama seorang wanita yang bakal diproses untuk pemakaman. Dia penasaran, jadi dia masuk ke kapel dan dengerin orang-orang ngomongin kebaikan almarhumah. Pas giliran putranya Benji buat kasih pidato terakhir, anak itu jelas kelihatan gugup. Dia gemetar, bingung mau ngomong apa, sampai nggak sengaja matanya ketemu pandangan Izzy yang lagi berdiri di dekat pintu. Benji, yang masih ke bawah sedih, cuma bisa diem. Acara terus berjalan, dan pas Benji lihat ke arah Izzy lagi, dia udah nggak ada di sana. Beberapa waktu kemudian, Benji datang membawa pot kecil berisi bibit pohon yang sudah mulai bertunas. Dia menempatkannya di pembibitan komunal sambil diam-diam diawasi Izzy dari kejauhan. Sore itu, saat Izzy mau pulang kerja, Benji tiba-tiba memanggilnya. Anak itu ingat melihat Izzy di pemakaman ibunya dan mulai bertanya-tanya apakah Izzy kenal ibunya. Izzy berusaha menghindar, tapi Benji nggak gampang nyerah. Malah, anak itu mulai cerita kalau dia sebenarnya berharap bisa bertemu ayahnya. Izzy langsung minta maaf sambil menjelaskan, "Sorry, aku bukan ayahmu." Setelah itu, dia siap-siap pergi dengan motornya.
Tapi sebelum beranjak, Benji malah terkagum-kagum sama motor Izzy dan nanya, "Boleh nyobain nggak?" Sambil terus ngajak ngobrol. Izzy yang nggak mau berlama-lama akhirnya memotong percakapan dan pergi. Benji cuma bisa berdiri di dekat kantor, terus duduk sedih di pinggir jalan. Tapi nggak lama kemudian, Izzy mendadak balik lagi dan nawarin Benji tumpangan pulang. Dengan semangat, Benji naik ke belakang motor Izzy. Nggak lama, mereka sampai di rumah Benji, tempat dia dan ibunya tinggal sebelum ini. Dalam obrolan di perjalanan, Izzy mengaku kalau dia tinggal di dapur dan bilang kalau kondisinya di sana lebih parah dari yang orang-orang bayangkan. Benji, sambil teringat ucapan ibunya, bilang kalau ibunya pernah cerita bahwa ayahnya tinggal di dapur. Tapi Izzy lagi-lagi menegaskan, "Maaf, aku beneran gak kenal ayahmu." Setelah Izzy pergi, Benji naik ke apartemennya yang sekarang kosong. Di sana, hadiah ulang tahun terakhir dari ibunya menunggunya. Dia sengaja menghitung menit, mencoba menahan diri supaya nggak langsung membukanya. Akhirnya, dia dengan hati-hati membuka bungkusan itu. Isinya, sepeda baru yang mengilap. Tanpa buang waktu, Benji langsung membawa sepeda itu keluar untuk dicoba. Tujuannya? Ke dapur, tempat dia berharap bisa menemukan Izzy. Tapi, setelah keliling-keliling dan bertanya ke sana-sini, nggak ada yang tahu di mana Izzy tinggal. Saat sedang berkendara di salah satu jalan sempit di dapur, Benji dihentikan oleh sekelompok anggota geng lokal. Mereka langsung tertarik pada sepedanya yang masih mulus. Benji, yang udah terlanjur sayang sama hadiah dari ibunya, mati-matian mempertahankan sepeda itu. Ketegangan pun pecah, sampai akhirnya seorang pria bernama Staples, pemimpin kelompok aktivis bela diri, turun tangan. Staples mengizinkan Benji menyimpan sepedanya dan malah mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Mereka membawa Benji ke sebuah apartemen yang penuh dengan anak-anak muda yang ramah dan hangat. Malam itu, Benji ditawari makanan dan tempat tidur untuk beristirahat. Setidaknya untuk malam ini, dia nggak merasa sendirian. Pagi di dapur dimulai seperti biasa. Suara Lord dari radio nyaring terdengar di jalanan. Izzy, seperti biasa, bersiap untuk kerja. Di sisi lain, teman-teman baru Benji membawanya ke sebuah tempat pengamatan rahasia. Di sana, sebuah ketapel raksasa terpasang, alat andalan mereka buat nembak jatuh drone polisi yang selalu patroli di area itu. Setelah beberapa kali percobaan gagal dari anggota lain, giliran Benji yang mencoba. Semua orang nggak terlalu berharap, tapi ternyata di tembakan pertamanya, Benji berhasil menjatuhkan drone. Sorakan langsung meledak dari semua yang ada di sana. Sementara itu, Izzy mampir ke sebuah kafe kecil dan nggak sengaja melihat Benji lagi nongkrong bareng sekelompok pria yang kelihatannya kurang jelas. Izzy memanggilnya, tapi respons Benji dingin. Dia bahkan menuduh Izzy nggak peduli sama dia. Tiba-tiba, suara gaduh muncul dari luar. Penghuni kompleks mulai memukul-mukul peralatan masak, tanda bahwa polisi bakal datang buat razia. Semua orang langsung lari terbirit-birit masuk ke kamar masing-masing. Izzy yang cepat tanggap berhasil menarik Benji ke apartemennya dan mengunci pintu. Dari balik jendela, mereka bisa lihat polisi ngumpulin siapa aja yang ketahuan masih di luar. Sambil menunggu semuanya tenang, Izzy mencoba ngomong serius ke Benji. Dia bilang, Benji nggak seharusnya bergaul sama geng seperti Staples, karena itu bahaya. Tapi Benji, dengan nada putus asa, cuman jawab, "Aku nggak punya tempat lain buat pergi." Benji memohon untuk tinggal 2 malam lagi di apartemen Izzy. Dengan enggan, Izzy setuju, tapi cuma menawarkan tas dan handuk sebagai alas tidur. Pagi itu, suara Lord kembali terdengar di jalanan dengan siaran khasnya pasca penggerbekan. Ia mengajak warga untuk tetap optimis meski banyak kompleks perumahan di London telah digusur dan dijual. Lord menyebut dapur sebagai benteng terakhir bagi kaum miskin dan menyerukan persatuan untuk melawan pemerintah. Izzy bersiap untuk bekerja, tapi sebelum berangkat, Benji meminta izin untuk mengunjungi pohon muda ibunya. Secara tak terduga, Izzy mengajak Benji ikut bekerja dengannya.
Di perjalanan, Izzy membantu Benji menyusun kata-kata agar ia bisa merasa terhubung dengan ibunya yang kini menjadi pohon. Ketika mereka tiba di tempat kerja, Benji mencoba berbagi kata-kata itu kepada keluarga yang baru saja kehilangan ibu mereka. Awalnya ia gugup, tapi akhirnya berbicara dari hati tentang betapa ia merindukan ibunya. Kata-katanya menyentuh hati semua orang, termasuk Izzy. Setelah hari kerja berakhir, Izzy dan Benji kembali ke dapur. Di perjalanan, Benji bertanya apa yang akan terjadi pada pohon ibunya di masa depan. Namun, Izzy menyuruhnya untuk melupakan hal itu dan hanya menikmati waktu mereka. Izzy lalu membawa Benji ke sebuah pesta di dapur. Di sana, Benji melihat anak-anak muda bermain sepatu roda yang menyala. Melihat antusiasme Benji, Izzy membawakannya sepasang sepatu roda. Benji pun mencoba dan segera bergabung bersenang-senang dengan anak-anak lain. Izzy mengamati dari kejauhan sampai rekan kerjanya, Jace, muncul dan heran melihat Izzy di pesta itu, karena biasanya Izzy menghindari bersosialisasi. Mereka akhirnya bergerak menuju bar, diikuti Benji dari belakang. Di bar, Benji bertemu kembali dengan kelompok Staples yang menyambutnya dengan hangat. Ia kemudian melihat seorang gadis cantik bernama Ruby dan memutuskan untuk tinggal bersama kelompok itu. Sementara itu, Jace mencoba menyinggung tentang wanita yang mereka makamkan sebelumnya. Tapi Izzy langsung mengalihkan pembicaraan dengan memesan minuman. Di sisi lain, Benji sibuk berkenalan dengan Ruby. Malam itu, ia bergabung dengan kerumunan, menari, dan menikmati dirinya sepenuh hati. Pagi itu dimulai dengan suara khas Lord yang membangunkan penghuni dapur. Benji, yang bermalam di apartemen Staples, dibangunkan oleh salah satu penghuni yang dengan bangga membuat pancake. Meski dengan tambahan kapulaga yang tidak semua orang hargai, Benji mengucapkan terima kasih kepada Staples atas tumpangan tidurnya. Staples kemudian mengajak Benji untuk bergabung dengan kelompok mereka, menjelaskan misi mereka yang menentang pemerintah dan mempertahankan tanah dapur sebagai milik mereka. Sebagai tanda niat baik, Staples memberikan Benji sebuah sepeda baru yang ia kendarai dengan semangat bersama kelompok itu. Anak-anak muda berlomba di jalanan, memamerkan trik mereka, membuat Benji terpukau. Sementara itu, Izzy yang menginap di rumah rekannya Jace dikejutkan oleh keberadaan putri kecil Jace. Ternyata Izzy bahkan tidak tahu bahwa Jace punya anak, karena ia tidak pernah tertarik pada kehidupan pribadi rekannya. Ketika Benji sedang menikmati pergaulannya dengan Ruby dan kelompok Staples, Izzy muncul dan memaksa Benji mengembalikan sepeda pemberian Staples. Hal ini memicu amarah Benji. Izzy menjelaskan bahwa kelompok seperti Staples hanya memanfaatkan anak-anak seperti Benji sebagai kambing hitam jika mereka melakukan kejahatan, termasuk hal berat seperti membunuh petugas federal. Mendengar kata dimanfaatkan, Benji menyerang balik, menuduh Izzy melakukan hal yang sama padanya. Izzy kemudian membuka cerita tentang masa kecilnya yang kelam, di mana ia tidak pernah mengenal ibunya dan harus belajar bertahan hidup sendirian. Ia menekankan pada Benji pentingnya belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Keduanya akhirnya kembali ke apartemen Izzy, di mana Izzy telah menyiapkan ranjang bayi kecil untuk Benji. Anak itu langsung bersemangat mendekorasi ruangan barunya. Kemudian, mereka pergi ke tempat pangkas rambut, meskipun Benji memilih untuk mempertahankan rambut gimbalnya. Di tengah perjalanan, Benji menemukan lampu tua berbentuk boneka yang membuat Izzy tertawa untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka berjalan-jalan bersama di dapur, menikmati kebersamaan meski dengan perbedaan pandangan yang terus menyelimuti hubungan mereka. Keesokan paginya dimulai dengan adegan yang tak biasa. Benji mengajarkan temannya cara menyikat gigi dengan benar, sesuatu yang mungkin kecil tapi penuh arti. Sementara itu, Izzy bersiap untuk bekerja dan menerima kabar bahwa apartemen barunya akan siap besok. Tiba-tiba, ia bertanya tentang unit 2 kamar tidur kepada AI gedung. Ketika AI menanyakan apakah ia ingin membatalkan pesanan sebelumnya, Izzy ragu-ragu untuk menjawab.
Hari itu, Benji mengunjungi pohon muda ibunya dan berbicara dengannya, mengatakan bahwa ia kini tinggal bersama Izzy yang merawatnya. Benji memohon pada Izzy untuk membawa pulang pohon muda itu, tetapi Izzy dengan marah menolak, mengatakan bahwa itu hanya sebuah pohon. Malamnya, sebelum tidur, Benji bertanya tentang apartemen baru Izzy dan memohon untuk ikut dengannya. Ia berjanji akan membantu dengan memasak dan bersih-bersih, tetapi Izzy menyela dengan nada dingin. Benji kemudian mengungkapkan bahwa ibunya pernah mengatakan bahwa Izzy adalah ayahnya. Meski ibunya tidak mencintai Izzy, ia tetap akan mencintainya. Namun, Izzy tetap diam tanpa memberikan jawaban apapun. Keesokan harinya, mereka pergi ke kafe. Izzy tampak gelisah, menolak makanan, dan tiba-tiba mengatakan bahwa ia memiliki tugas yang harus dijalankan, meminta Benji untuk menunggunya di sana. Sepanjang hari, Benji menunggu dengan harapan, tetapi Izzy tak kunjung kembali. Ketika akhirnya ia kembali ke apartemen Izzy larut malam, ia menemukan bahwa semua barang Izzy sudah hilang. Izzy, di sisi lain, telah pindah ke apartemen barunya. Dengan jendela panorama yang memamerkan pemandangan kota yang tak pernah tidur, ia terlihat mencoba memulai hidup baru. Namun, kebahagiaan itu terganggu saat dentuman pot dan wajan bergema di udara. Orang-orang di luar bergegas mencari perlindungan. Ruby, yang terjebak di luar, gagal mencapai pintu tepat waktu. Benji, yang entah bagaimana berhasil menemukan apartemen Izzy, mengizinkannya masuk. Keduanya berhasil mengunci pintu saat polisi mulai mencoba mendobrak masuk. Suara kekerasan memenuhi udara. Perlahan, mereka menyadari bahwa siaran radio kompleks itu telah berhenti, menandakan bahwa tempat tinggal mereka tidak lagi aman. Malam itu, obor dinyalakan oleh para penghuni yang bertahan, menandai awal perlawanan baru. Di pagi yang penuh ketegangan, suara Tuhan yang biasanya menyapa penghuni dapur telah menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Kompleks mulai sepi saat para tetangga Benji mengemasi barang-barang mereka, mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Di sisi lain, Izzy berangkat ke kapel untuk bekerja, hanya untuk mendengar kabar duka tentang kematian Lord, sosok yang telah menjadi mercusuar harapan selama bertahun-tahun. Sementara itu, Staples mengumpulkan kelompoknya, termasuk Benji, untuk memulai aksi balas dendam. Dengan penuh semangat, Staples menyatakan, "Ini perang." Geng itu berkeliling kota dengan sepeda, menghancurkan jendela toko dan menjarah apartemen. Namun, Benji yang muda dan lugu merasa ngeri melihat ketakutan di mata orang-orang. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut serta dan melarikan diri. Izzy menemukan Benji kembali di apartemen lama ibunya. Dengan penuh emosi, Benji berteriak, menuntut penjelasan mengapa Izzy terus mengikutinya. Namun, Izzy tidak menjawab. Ia duduk di samping Benji dan menyerahkan pot kecil yang berisi pohon muda, peninggalan ibunya. Bersama-sama mereka kembali ke dapur untuk menanam pohon itu di pot yang lebih besar. Namun, suara dentuman pot dari luar memperingatkan mereka bahwa polisi sudah mendekat. Izzy dan Benji berlari kembali ke apartemen Izzy, tetapi pengejaran tidak berakhir di situ. Polisi yang tanpa ampun mengejar terperangkap di lorong sempit, di mana jebakan buatan geng Staples mulai bekerja. Warga dari atas melempari petugas dengan barang apapun yang mereka miliki. Di tengah kekacauan itu, Benji akhirnya bertanya langsung kepada Izzy, "Apakah kau ayahku?" Izzy mengangguk perlahan sebelum bertanya, "Apakah kau ingin aku menjadi ayahmu?" Dengan lugas Benji menjawab, "Kita lihat saja nanti." Untuk pertama kalinya Izzy memeluk Benji dengan hangat, seolah menyegel hubungan baru mereka. Namun, ketegangan kembali meningkat ketika pintu apartemen Izzy didobrak oleh polisi. Izzy melindungi Benji dengan tubuhnya saat layar perlahan memudar menjadi gelap, meninggalkan nasib mereka dalam ketidakpastian. Film ini, dengan semua elemen distopianya, menyoroti isu-isu penting seperti kesenjangan kelas, gentrifikasi, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Namun, ia juga meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab.
terutama tentang hubungan antara seorang pria yang terasing dan anak laki-laki yang merindukan sosok ayah. Sebuah kisah yang penuh harapan sekaligus keputusasaan dengan akhir yang menggantung di antara keduanya.